satu orang menghasilkan 6,5 triliun rupiah hanya bermodalkan AI, tanpa satupun karyawan. Namanya Matthew Gallagher, 41 tahun, tinggal di Los Angeles. September 2024 dia meluncurkan Medvi, perusahaan telehealth yang menjual obat penurun berat badan GLP-1, obat yang sama di balik fenomena Ozempic yang sedang ramai di seluruh dunia. Tidak ada kantor, tidak ada tim marketing, tidak ada developer, tidak ada customer service, hanya dia, laptop, dan lebih dari selusin tools AI. ChatGPT dan Claude untuk menulis kode dan konten, Midjourney dan Runway untuk membuat gambar dan video iklan, AI untuk menangani customer service ratusan ribu pelanggan. Bulan pertama 300 pelanggan, bulan kedua 1.300 pelanggan. Tahun pertama penuh $401 juta penjualan. Tahun ini proyeksi 1,8 miliar dolar. Dia baru merekrut satu orang setelah semua itu. Adiknya sendiri. Ketika New York Times menulis tentang dia April lalu, Sam Altman, CEO OpenAI, mengirim email ke teman-teman sesama CEO tech. Aku menang taruhan. Orang ini sudah ada. Gallagher tidak menciptakan obat baru, tidak punya pabrik, tidak punya dokter tetap. Yang dia lakukan adalah menjadi perantara yang sangat efisien, menghubungkan orang yang butuh obat penurun berat badan dengan dokter dan apotek yang sudah ada, lewat platform digital yang dia bangun sendiri dengan AI. Dia outsource semua yang tidak bisa dilakukan AI, dokter, apotek, pengiriman, compliance, ke perusahaan lain. Sisanya semua AI, coding, marketing, customer service, analisis performa bisnis, pembuatan iklan, konten website. Ini yang membuat modelnya revolusioner. Dia tidak membutuhkan manusia untuk fungsi-fungsi yang selama ini dianggap wajib ada manusianya. Dan karena tidak ada gaji karyawan, tidak ada overhead kantor, tidak ada biaya operasional besar, hampir semua revenue langsung jadi profit. Inilah yang Sam Altman maksud ketika dia bilang, AI akan melahirkan perusahaan miliar dolar yang dijalankan satu orang. Itu sudah terjadi. Tapi sebelum kamu kagum berlebihan, ada sisi lain yang perlu kamu dengar. Dan ini yang lebih penting dari kisah suksesnya. Gallagher menggunakan AI untuk membuat foto sebelum dan sesudah penurunan berat badan yang belakangan diduga deepfake. Ratusan akun dokter di Facebook yang digunakan untuk iklan diduga palsu. FDA sudah mengeluarkan surat peringatan. Ada gugatan class action. New York Times menulis tentang dia sebagai masa depan bisnis, tapi banyak yang bilang NYT tertipu dan tidak melakukan investigasi yang cukup sebelum menerbitkan artikel itu. Ini penting, bukan untuk menghancurkan kisah suksesnya, tapi untuk menunjukkan satu hal yang sering dilupakan ketika orang bicara tentang AI. AI tidak punya moral. AI hanya mengeksekusi apa yang diperintahkan. Dan di tangan orang yang salah, AI bisa menjadi mesin penipuan yang bergerak lebih cepat dan lebih murah dari sebelumnya. Itu sisi gelapnya yang pertama. Tapi ada sisi gelap kedua yang lebih dekat denganmu, lebih personal, dan lebih mengancam. Gallagher tidak butuh tim marketing, karena AI bisa menulis copy iklan lebih cepat dari copywriter manapun. Dia tidak butuh developer, karena AI bisa menulis kode lebih murah dari programmer junior manapun. Dia tidak butuh customer service, karena AI bisa menjawab ratusan ribu pertanyaan pelanggan tanpa istirahat, tanpa gaji, tanpa THR. Sekarang pikirkan ini. Berapa banyak pekerjaan di sekitarmu yang fungsinya adalah mengerjakan tugas repetitif yang sudah terdefinisi jelas? Admin, data entry, customer service, content writer generik, desainer yang hanya mengikuti template, developer yang hanya copy-paste dari Stack Overflow. Semua pekerjaan itu bukan dalam 10 tahun lagi, bukan dalam 5 tahun lagi, sedang digantikan sekarang.
bukan oleh robot yang kelihatan seperti di film fiksi ilmiah, tapi oleh tools yang sudah bisa kamu download gratis hari ini. Dan ini bukan teori. Gallagher membuktikannya dengan angka yang tidak bisa dibantah. Satu orang dengan AI mengalahkan ratusan orang tanpa AI. Pertanyaannya sekarang bukan apakah ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah, kamu ada di sisi mana? Tapi sebelum kamu panik, dengar ini dulu. Ada hal-hal yang AI tidak bisa lakukan, dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa lakukan dalam waktu dekat. AI tidak bisa membangun kepercayaan manusia ke manusia yang lahir dari pengalaman nyata. AI tidak bisa punya intuisi bisnis yang datang dari bertahun-tahun menghadapi kegagalan. AI tidak bisa punya empati yang tumbuh dari pernah merasakan susah. AI tidak bisa punya kreativitas yang lahir dari perspektif hidup yang unik dan personal. Yang tidak tergantikan bukan orang yang bekerja keras mengerjakan tugas yang sama setiap hari. Yang tidak tergantikan adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan AI sebagai alat, bukan orang yang takut pada AI sebagai ancaman. Gallagher bukan orang yang pintar secara luar biasa. Dia bukan programmer jenius. Dia bukan miliarder dengan koneksi. Dia adalah orang biasa yang lebih cepat dari orang lain dalam satu hal. Dia mau belajar menggunakan tools baru sebelum orang lain menyadari tools itu ada. Kita hidup di momen yang paling tidak nyaman sekaligus paling penuh peluang dalam sejarah pekerjaan manusia. Tidak nyaman karena apa yang kamu pelajari 5 tahun lalu mungkin sudah tidak relevan hari ini. Penuh peluang karena tools yang dulu hanya bisa diakses perusahaan besar dengan budget ratusan miliar, sekarang bisa kamu akses dari HP-mu. Gratis atau hampir gratis. Gallagher membuktikan bahwa satu orang dengan AI bisa membangun apa yang dulu butuh ratusan orang. Itu kabar buruk untuk orang yang memilih untuk tidak bergerak. Tapi itu kabar luar biasa untuk kamu yang mau belajar. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, playing field itu hampir rata. Modal besar tidak lagi jadi syarat utama. Koneksi tidak lagi jadi syarat utama. Gelar tidak lagi jadi syarat utama. Yang jadi syarat utama sekarang hanya satu, kemauan untuk belajar lebih cepat dari perubahan yang sedang terjadi. Dan kamu masih punya waktu untuk itu. Tapi tidak banyak.